semua informasi yang kita terima itu baik dari media sosial, media cetak, banyak ya, yang informasi pun dari tangga-tangga ya, jadi mana-mana itu bisa kita minimalisir. Paling tidak kita bisa mencegah. Jangan sampai hoax itu makin tersebar. betul Mbak Via. Soalnya yang sekarang Mbak Via ya, pembuatan konten hoax itu sangat mudah sekali. Mudah sekali. Betul. Jadi langkahnya kita itu adalah memberikan informasi yang tepat ke masyarakat untuk melakukan pengecekan dulu. Ya, sebelum sharing jadi kudu saring dulu nih informasi Betul yang sekali. didapatkan Jadi seperti apa. tagline-nya Mavindo itu adalah cek fakta dulu, baru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Masih bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Tentunya teman-teman yang baru banget nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast, klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dari Fasil Mavindo Nusa Tenggara Barat. Jadi kali ini kita bakal ngebahas Mavindo secara lebih luasnya seperti apa. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Pak Muji. Selamat siang Mbak Pia. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat datang saya ucapkan Pak ya di studio kami yang sederhana ini. Kita ketemu lagi di beberapa kali kegiatan juga ya. Betul sekali. Oke Pak Muji selaku Fasil Mavindo. Jadi kita bakal ngebahas Mavindo nanti secara lebih luasnya bagaimana, terus kemudian sasaran dari Mavindo ini seperti apa sih gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya kita ngobrolin Mavindo lebih dalam, mungkin Bapak bisa kenalan dulu nih. Bapak namanya siapa? Kemudian dari mana sih gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Pia. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muji Tahid, biasa dipanggil dengan Mas Muji. Saya adalah salah satu fasil dari Mavindo Nusa Tenggara Barat yang kebetulan baru-baru ini kita sudah selesai melakukan kegiatan yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan program-program yang luar biasa. Kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan ya alhamdulillah juga kita merasa bangga ya karena semua program itu sukses, didukung semua dengan stakeholder yang ada. Gitu Mbak Via. Makasih Mbak Via. Oke, sebelum kita ngomongin masalah program Pak ya, kita perlu tahu nih Mavindo secara lebih umumnya gitu, gambaran besar Mavindo. Banyak yang belum tahu Pak sebelumnya. Mavindo itu apa sih? Kok tumben saya dengar, karena dari beberapa kali ya kegiatan, misalkan kalau ada yang nanya ikut komunitas apa aja, ikut organisasi apa aja gitu. Saya ikut lembaga Mavindo gitu. Banyak yang belum tahu Mavindo itu seperti apa sih? Apa sih Mavindo itu gitu? Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit lah gambaran umum dari Mavindo itu seperti apa. Silakan. Oke Mbak Via. Jadi buat teman semua, jadi mungkin banyak ya yang belum tahu tentang Mavindo itu. Mavindo itu adalah sebuah organisasi, yaitu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu singkatannya Pak ya? Ya betul, jadi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi sebuah lembaga yang bergerak di bidang edukasi literasi digital ya. Jadi untuk Mavindo sendiri itu apa namanya? Dia bergerak untuk mengkampanyekan anti hoax. Jadi mulai dari pencegahan sama untuk mengedukasi masyarakat bahwa semua informasi yang kita terima itu baik dari media sosial, media cetak, banyak ya, yang informasi pun dari tangga-tangga ya, jadi mana-mana itu bisa kita minimalisir. Paling tidak kita bisa mencegah. Jangan sampai hoax itu makin tersebar. Betul Mbak Via. Jadi tugasnya Mavindo lah di situ. Itu salah satu ya tugasnya si Mavindo itu sendiri. Gitu Mbak Via. Oke. Teman-teman perlu diketahui juga ya, Mavindo ini kurang lebih sekitar 1 tahun ke belakang ya itu udah diresmikan di Nusa Tenggara Barat, di beberapa wilayah juga di Indonesia sudah tersebar. Sekarang di Nusa Tenggara Barat sudah banyak sekali melakukan aksi dan kegiatan Pak ya. Salah satunya tadi ada yang cek fakta, kelas pre-banking dan semacamnya. Itu nanti bakal dibahas secara lebih luasnya lah sama Pak Muji gitu ya. Nah kemudian Pak, untuk bidang atau concernnya selain menjadi titik fokus untuk mengedukasi masyarakat tentang hoax gitu Pak ya, itu kira-kira apa lagi yang menjadi bidang atau fokusnya dari Mavindo sendiri gitu? Oke, makasih Mbak Pia. Jadi kalau secara fokus program ya seperti yang Mbak jelaskan itu sudah detail sekali ya. Jadi masyarakat itu sudah paham betul apa yang menjadi sebuah programnya Mavindo itu. Kayak tadi yang pertama kita harus
Nah, itu salah satu program unggulannya si Mavindo. Mavindo. Ya, jadi kita ada cek fakta, kemudian kita ada program lagi nanti ke depannya itu adalah kelas tular nalar yang sudah selesai juga kemarin-kemarin tim Mbak Fia ya. Iya. Jadi kita sudah melakukan sebuah kampanye di setiap Car Free Day kita melakukan kampanye ini pre-banking, kemudian kita juga sudah melakukan ada 3 kelas nih Mbak Fia nih Apa kemarin. aja tuh? Jadi kelasnya itu untuk kelas offline ya. Offline itu adalah kelas pre-banking. Jadi tugasnya kita itu sebagai fasil ya, terutama saya sendiri itu mengedukasi masyarakat atau semua komunitas yang bergerak di bidang literasi digital ya. Jadi kita ngajar mereka itu namanya kelas pre-banking Mbak Fia. Jadi kelas pre-banking itu dia atau kita ya mengajarkan masyarakat untuk menggunakan tools-tools atau sebuah alat ya untuk melakukan pencegahan dini terhadap penyebaran hoax. Ya seperti yang kita pernah lakukan kemarin ada di Lombok Timur. Iya, di Itu Lombok kita Timur 1. kita ada di Lombok Timur 1. Kita itu merangkul semua tuh, ada komunitas-komunitas literasi digital Lombok Timur itu kurang lebih ada 18 komunitas. Jadi kita mengadakan kumpul di situ itu mengedukasi teman-teman komunitas itu untuk melakukan kelas pre-banking. Jadi apa sih kelas pre-banking itu, Mbak Fia? Mbak Fia Apa juga sih kayak itu? iya betul. Apa sih kelas pre-banking gitu? Coba Pak Jadi jelasin. kelas pre-banking itu adalah kita mencegah penyebaran hoax. Jadi sebelum hoax kita sudah menangkalnya. Ya, ibarat kita ibarat kita COVID nih. Yang COVID kemarin. Jadi sebelum kita akan tertular atau kita akan menyebarkan, kita divaksin dulu. Iya. Nah, seperti itulah pre-banking. Itu gambaran besarnya. Ya, gambar besarnya. Jadi kita itu supaya kebal hoax, kita harus divaksin dulu. Nah, vaksinnya apa? Ya yang tadi kita bilang itu namanya kelas pre-banking. Jadi kita mengantisipasi diri atau membentengi diri dulu dengan informasi-informasi itu. Dengan cara ya kita membuat edukasinya. Kita harus cek dulu nih kebenarannya. Soalnya yang sekarang Mbak Fia ya, pembuatan konten hoax itu sangat mudah sekali. Mudah sekali. Betul. Jadi langkahnya kita itu adalah memberikan informasi yang tepat ke masyarakat untuk melakukan pengecekan dulu. Iya, sebelum sharing jadi kudu saring dulu nih informasi Betul yang sekali. didapatkan Jadi seperti apa. tagline-nya Mavindo itu adalah cek fakta dulu, Fakta dulu, baru bicara. bicara. Satu Oke, kurang lagi, lebih seperti itu Mbak sharing Fia. sebelum saring gitu. Boleh, betul. Sharing sebelum saring gitu kan. Sharing sebelum saring. Apa enggak kembali lagi ya? Saring sebelum Oh iya tah. sharing. Harusnya Oh kita iya, saring harus dulu, disaring kita dulu baru di sharing. gitu. Oh, Sorry seperti guys. itu, Mbak Fia. Itu salah satu dari beberapa kegiatan yang mau dilakukan. Betul. Diri. Mavindo juga banyak sekali ya Pak melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder di Nusa Tenggara Barat. Kita juga kadang melakukan kegiatan dari pusat juga ya Pak ya. Oh iya, Di betul. Jakarta juga. Jadi mungkin dari teman-teman nih Pak, mungkin bisa nggak sih dari teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk ikut Mavindo, bisa nggak jadi relawan Mavindo? Oh betul, bisa sekali Pak. Ya, jadi teman-teman nanti kalau yang mau bergabung, ini mau jadi relawannya Mavindo, itu bisa kontak Mbak Fia nih. Soalnya Mbak Fia ini salah satu pengurusnya di Mavindo Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti kalau teman-teman yang ingin tertarik atau ingin ikut bergabung dengan Mavindo, silahkan kami membuka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman yang ada di luar sana yang ingin tertarik ikut di Mavindo. Karena program Mavindo itu sangat bermanfaat ya. Jadi hanya bukan sekedar kita mengedukasi, tapi ada ilmu yang bermanfaat juga kita dapat di situ. Ya contoh kayak saya bilang tadi, kita dikasih ada tool-tool untuk pengecekan fakta. Jadi di WhatsApp pun sudah ada aplikasinya untuk membuat Namanya hacknya. Kalimat Sada. Iya betul. Terus kemudian di YouTube juga sekarang sudah pembuatan channel-channel itu sudah bisa kita hack juga. Ada program Canva. Jadi banyak deh. Pokoknya teman-teman yang ingin ikut atau ingin bergabung untuk di Mavindo sendiri, silakan nanti hubungi Mbak Fia. Bisa juga untuk dihubungi melalui Instagram gitu, melalui dari Mavindo NTB. Boleh. Kita punya ada Instagram juga, namanya Mavindo NTB. Jadi nanti kita bisa follow ya, follow IG-nya nanti di Mavindo NTB. Oke, Benar sekali. Mungkin Pak sebelumnya ya kita tadi ngebahas tentang masalah untuk teman-teman yang bisa ikut join atau bergabung dengan relawan Mavindo sendiri. Mungkin bisa nggak Pak dari apa yang kita bahas ini, mungkin dari target atau sasaran dari Mavindo sendiri itu kemana sih Pak gitu?
Kalau targetnya sendiri sih kita ke masyarakat luas ya, karena namanya informasi ini cepat sekali beredar ya. Bahkan Iya. anak-anak sendiri kan sudah punya gadget ya. Jadi gadget itu sudah sebagai pusat informasi di situ. Jadi sasarannya Mavindo ke depan itu adalah semua kalangan masyarakat, terutama untuk pencegahan yang terjadinya hoax. Ya, jadi masyarakat luas lah pada intinya Mbak Via. Jadi kita mulai bergerak mulai dari kemarin-kemarin ya, kita mengedukasi ya mahasiswa, Lansia terus juga ikut. orang tua ya, terus ada dari Beberapa apa namanya stakeholder atau kepala dari instansi yang instansi di kayak Nusa gitu, Tenggara Barat. belum lagi nanti dari apa ya, dari komunitas-komunitas gitu banyak Mbak Via. Jadi sasarannya kita dari Mafia ini semua kalangan Mbak Via, yang penting bisa mengedukasi masyarakat, Ya. bisa melakukan pencegahan dini terhadap penyebaran hoax itu Mbak Via. Jadi Pak, kan kira-kira terakhir deh nih, terakhir kita bahas Bapak nih ya, selaku kita semua ya yang pengguna sosial media atau netizen gitu. Mungkin bisa untuk lebih bijak lagi untuk menggunakan sosial media itu seperti apa, mungkin kesan atau pesan Bapak terakhir deh untuk kita para netizen nih untuk menggunakan sosial media sebagaimana gitu. Oke, betul. Makasih Mbak Pia ya. Jadi buat teman-teman ya yang di luaran sana, jadi sebelum kita berjejaring sosial, perlulah kita menjaga namanya privasi ya. Jadi tidak semua informasi yang kita sampaikan itu pribadi kita ya, tidak perlu kita sampaikan semua ke media sosial. Contoh mungkin yang lagi sekarang tuh Facebook. Iya. Jadi ternyata di Facebook itu sudah canggih sekali ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk menge-share seperti Mbak Pia bilang tadi itu. Saring dulu sebelum kita sharing. Ya, jadi diamati dulu, pelajari dulu sebelum kita share juga ke teman-teman gitu. Jadi informasi kita pribadi itu sangat-sangat kita jaga. Kalau sudah namanya ke media sosial, itu ya kita maaf ya, kita nggak tahu. Banyak mungkin oknum yang menyalahgunakan informasi kita itu. Mungkin ini kita lagi iseng-iseng nih, kita foto anak kita misalnya, kita di depan rumah, contoh Mbak Fia, saya lagi selfie nih sama anak saya ngantar anak sekolah nih, cekrek. Nah tiba-tiba saya posting nih, setelah saya posting, kita nggak tahu nih ternyata ada oknum yang tidak senang dengan kita atau mungkin yang menyalahgunakan foto kita itu. Jadi dia tahu di mana alamat rumah kita karena di foto itu sudah ada tuh alamat rumah kita. Nah namanya teknologi di HP itu saat kita melakukan share, dia akan deteksi alamat. Ya jadi Semuanya. ya jadi di situ kita posting itu akan mencari alamat. Terus wajah anak kita terlihat jelas di situ. Siapa tahu namanya orang yang nggak suka ya, maaf mungkin kita bilang bagi penjahat informasi ya, itu harus salah gunakan. Jadi pesan saya ke teman-teman itu adalah berhati-hatilah saat bermedia sosial. Benar-benar. Ya, katanya orang juga nih, jarimu adalah Harimau. harimaumu gitu. Cuma Via. Nah, satu lagi Pak, saya mau juga sih berbagi informasi juga buat teman-teman yang nonton gitu. Karena sekarang kan lagi marak-maraknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah dalam menggunakan sosial media. Ada beberapa kali kasus yang sempat viral kemarin, itu kayak misalkan di WA ya. Misalkan di WA tiba-tiba dapat notif telepon video call dengan nomor baru. Takutnya ada beberapa kali saya sempat nonton videonya yang sempat viral ya di beberapa lewat FYP aplikasi TikTok, entah itu TikTok, Instagram atau semacamnya. Itu jangan sampai teman-teman ketika teman-teman mendapatkan nomor baru terus ada yang video call tiba-tiba, mungkin jangan diangkat langsung gitu. Betul. Harus deteksi dulu ini nomor siapa, kemudian dari mana kok tiba-tiba dapat nomor kita, soalnya ada beberapa kasus yang kerap kali ketika itu diangkat ternyata itu lagi video call. Ya, jadi takutnya ketika kita angkat muka kita kan terlihat jelas di kamera, takutnya itu disebarluaskan dan dijadikan fitnah oleh orang-orang. Apalagi yang banyak link-link tersebar gitu Pak ya, yang kayak tiba-tiba dapat hadiah nih 30 juta atau berapa gitu, banyak sekali tuh informasi-informasi kayak gitu mungkin, atau telepon yang sering kerap kali terjadi yang kayak kirim dong pulsa segini nanti dapat uang segini gitu Pak ya. Itu salah satu hoax atau kebohongan yang terjadi di dunia maya. Jadi teman-teman perlu banget untuk semacam literasi digital ini
diberikan sosialisasi, diberikan ruang edukasi untuk masyarakat luas Pak ya. Iya, Khususnya untuk Mavindo sendiri juga punya tugas untuk itu. ya memang itu tugas besar kita ya, bukan Iya. tugasnya Mavindo saja, Iya, tetapi benar. tugasnya kita semua. Kita semua yang Tugasnya kita semua yang sudah mengetahui informasi itu, tolong disebarkan. Sedikit pun informasi itu jika bermanfaat, tolong share. disebarkan. Ya, gitu Pak Fia ya. Kayak dibilang Pak Fia nih, tadi saya tambahin sedikit. Iya. Jadi ini tipsnya ya. Jadi kita melakukan kita mendapatkan informasi Iya. kayak tadi ya, tiba-tiba kita ditelepon nih dari satu nomor yang kita nggak tahu. Kita juga ada aplikasinya sebenarnya. Jadi ya contoh ya, kita punya namanya Truecaller ya. Iya. Ya, jadi kita bisa ngecek tuh di situ di Truecaller itu bahwa kalau memang nomor yang kita tidak kenal, di situ akan terregister tuh, ada namanya. Jika kita tidak kenal atau nomor dari luar ya, seperti Bang Mafia, boleh kita hold dulu atau kita skip deh. Buat siapa nih orang nomor luar kita nggak kenal? Iya. Buat apa? Nah, di skip atau nanti kalau di Truecaller itu bisa kita langsung blokir. Oh, itu semacam get kontak juga nggak sih Pak? Ya, seperti itu. Jadi aplikasi ya kayak di kontak memang. Jadi kita, tapi dia lebih secara fitur ya, dia lebih bagus di situ. Jadi dia bisa ngefilter mana yang spam, mana yang enggak. Iya, iya. Langsung otomatis dia kalau di yang tadi yang Pia bilang itu dia hanya mendeteksi nama saja. Kalau get Kalau yang kontak di mendeteksi kontaknya. nama saja. Ya, jadi kalau yang aplikasi yang tadi yang tersebut itu dia lebih selain bisa mengecek nama, kemudian dia bisa blokir langsung otomatis jika kita tidak berkenan menerima nomor spam. Biasanya kalau udah spam itu akan terdeteksi langsung Oke. di hold. Nah, jadi kayak Via bilang tadi tiba-tiba video call. Benar sekali. Jadi kita hati-hati tuh. Iya. Jadi saat kita video call, dia sedang melakukan yang tanda Hal-hal kutip, yang tidak ya, senonoh. terus kita di screenshot, jadi seolah kita melakukan video call bersama dia. Jadi Benar. kan nanti negatifnya ke kita gitu ya. Nah, jadi saran saya tadi itu lebih baik di call, Di di call skip aja, aja. di skip aja nomor-nomor seperti Benar-benar. itu. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada tuh di teknologi kita sekarang. benar. Banyak pokoknya aplikasi yang kita punya deh untuk menyaring Iya. informasi. Jadi kita juga kudu harus sebagai pengguna sosial media juga Iya. kita harus melek juga Iya, akan betul. Iya. Betul. Jadi itu saja sekiranya teman-teman perlu diantisipasi lagi apa yang kita udah sampaikan tadi. Semoga ada manfaatnya juga buat kita semua ya Pak ya. Ya, betul. Selanjutnya nanti seperti yang sudah kita bilang buat teman-teman yang mau bergabung sebagai relawan Mavindo bisa nanti hubungi atau cek Instagram Mavindo ETB. Nanti selengkapnya informasi sudah ada di sana Pak ya. Betul. Sekiranya itu saja Pak, next time kita bakal ketemu lagi di beberapa kegiatan dan mungkin kita juga bisa sharing lagi di sini terkait literasi digital Pak ya. Selanjutnya untuk teman-teman yang udah nonton terima kasih banget. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast. Klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Sekiranya itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.